Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama bersua dalam program spesial kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir mitra Pas sore kali ini. Dan untuk Anda, kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp karena nanti kami sediakan space waktu khusus ya. Anda bisa bertanya, berdiskusi, berdialog bersama kami. Anda bisa komentar di fanspage kami karena kami juga live menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM 42. Linknya Anda bisa kirimkan ke ikhwan Anda supaya bisa bersama-sama mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Atau juga SMS WhatsApp, ini lebih mudah Anda gunakan di 085 277 999 101. Dan apabila memang Anda kesulitan karena Anda sedang nyambi dalam mendengarkan siaran ini, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda atau tulisan Anda, silakan. Mana yang membuat Anda nyaman. Atau telepon kami juga boleh di 0295 385877. Dan mitra Pas, sore kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Hajj ayat ke-73. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholiq Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga segala upaya yang telah kita curahkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu
Wa iyaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Ya ayuhan nasu, he ereng-ereng manusa. Duriba wis den contohaken apa masalun pira-pira contoh. Fastami'u mongko becik ngrungokke sapa nas lahu kedue contoh iku mau. Innalladzina sak temene wong akeh tad'una kang padha ngibadah sapa alladzina min dunillahi sanggeng sakliyane Allah. Iku la yakhluqu ora bisa nyiptakaken sapa tad min dunillah sesembahan-sesembahan selain Allah. Zubaban ing laler. Walau ijtama'u lan senajan padha kumpul kabeh lahu kaduwe penciptaan iku. Wa iyaslubhum lan lamun royok apa zubab hum ing sesembahan-sesembahan sakliyane Allah. Apa adzubabu laler syai'an ing suwiji-wiji la yastangkidu mongko ora padha bisa ngrebut apa min dunillah sesembahan selain Allah minhu saking zubab. Dha'ufa apes apa atolibu. Atolibu itu berhala, wal matlubu lan laler, atau atolibu ini penyembah berhala, wal matlub berhalanya. Maka daru ora padha ngaweruhi kabeh Allah ing Allah haqqa qadrihi ing sak bener-benere kekuasaane Allah. Innallaha sa'tamane Allah iku laqawiyyun yaktine zat kang maha kuat, azizun tur zat kang maha agung. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini adalah melemahkan dan menghinakan kepada akal orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Apakah orang-orang yang menyembah selain Allah ini tidak bisa berpikir bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah ini sangat lemah? Dalam ayat ini dicontohkan tidak mampu menciptakan seekor lalat. Kenapa contohnya lalat? Karena lalat ini adalah makhluk yang kecil dan juga remeh. Artinya, kalau menciptakan lalat saja tidak bisa, apa mungkin dijadikan sebagai Tuhan? Padahal syarat menjadi Tuhan, sebagaimana ayat-ayat yang lain dalam surah An-Najm diterangkan, am khalaqus samawati wal ardh. Apakah sesembahan-sesembahan Allah itu menciptakan langit dan bumi? Syarat menjadi Tuhan itu kan harus berkuasa, harus kuat, harus mempunyai reputasi menciptakan langit dan bumi. Kenapa sesembahan-sesembahan selain Allah, jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan lalat saja pun tak mampu, kok dijadikan Tuhan? Di mana logika mereka? Bagaimana pemikiran-pemikiran ini bisa terjadi? Nah, ini. Wa iyaslubhumuz zubab syai'an la yastanqidhuhu minhu. Bahkan ayat ini menerangkan aihum ajizuna min khalqidz zubabi wahid. Menjelaskan sesembahan-sesembahan selain Allah ini sangat lemah. Pemikiran ada Tuhan selain Allah sangat keliru. Jangankan untuk menciptakan lalat, bahkan ia pun dikalahkan oleh lalat. Apabila lalat ini
merebut sesuatu yang ada pada berhala-berhala itu, toh nyatanya mereka tak mampu berbuat apa-apa. Ini diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang kafir Quraisy ini mempunyai tradisi melumuri berhala-berhala mereka ini menggunakan minyak za'faron. Lah minyak za'faron itu adalah minyak yang mahal ya, dan minyak yang wangi. Kemudian dikasih kepalanya berhala ini dikasih madu. Setelah dirumuri dengan minyak za'faron dan madu, kemudian tempat peribadatan yang ada berhala itu ditutup rapat dengan tujuan agar tidak ada lalat yang bisa masuk. Tapi kenyataannya lalat ini mampu masuk di dalam ruangan itu melalui lubang yang kecil sehingga menghinggapi kepala berhala tersebut dan memakan madu yang ada di kepala berhala. Dha'ufat talibu wal matlub. Nah, ini dha'ufat talibu wal matlub ini adalah yang menyembah itu ya lemah, yang disembah itu juga lemah. Artinya yang menyembah itu ya orang kafir, yang disembah ini berhalanya. Ibnu Abbas memberikan pendapatnya tentang talib wal matlub adalah at-talibu as-sonam wal matlubu az-zubab. At-talibu ini berarti berhala, sedangkan matlub ini adalah dzubab. Nah, berarti kalau menurut Ibnu Abbas berhalanya juga lemah, lalatnya juga lemah. Dha'ifat thalibu wal matlub. Maka dalam konteks ini kita bisa membedakan ketika ada ayat-ayat tentang alladzina kafaru, orang-orang kafir, itu dibedakan menjadi dua. Ada kafir ahlul kitab, mereka tentu Yahudi Nasrani. Kafir ahli kitab ini adalah semitif, mereka mempunyai kitab, mereka percaya tentang hakikat ketuhanan, percaya dengan Allah, percaya. Tetapi kesalahan mereka ini mensejajarkan makhluk yang notabene adalah manusia, Isa, Maria, dianggap bagian dari Tuhan. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak dari Tuhan. Ini kan hasil otak-atik mereka saja, hasil keracuan berpikir mereka. Kemudian sebenarnya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini mengakui adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka beranggapan Yahudi Nasrani tidak ada yang berhak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Tentu ini salah besar. Kemudian yang kedua adalah kafir pagan, penyembah berhala. Maka dalam khitab dari ayat ini adalah orang-orang pagan, orang-orang kafir Quraisy. Maka kita di dalam memahami ayat itu harus kita jelaskan dulu, kita pahami dulu subjeknya siapa, khitabnya siapa. Apakah yang dimaksud ini adalah kafir ahlul kitab ataukah kafir Quraisy? Melihat dari ayat ini ya, tentang ayat-ayat ketika berbicara tentang eksistensi Tuhan, berbicara Tuhan itu siapa, ya pasti yang diinginkan adalah orang kafir Quraisy, karena mereka mempunyai pemahaman keliru. Mereka menganggap Tuhan itu Lata, Uzza yang terbuat dari batu dan kayu. Maka ayat ini melemahkan anggapan itu, munabbihan, melemahkan, dan bahkan khiqaratil asnam, ngenyek. Bagaimana mungkin berhala-berhala itu engkau anggap Tuhan? Maka dalam surah Al-Kahfi Allah menyinggung tentang
berhala-berhala mereka, anggapan-anggapan mereka yang keliru tentang yaitu ayat kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Orang-orang kafir Quraisy menganggap berhala-berhala ini sebagai Tuhan, itu kan kalimat mereka saja. Toh kenyataannya, pada hakikatnya Manat, Lata, Uzza, mereka ini adalah batu. Mereka ini adalah kayu yang dipahat kemudian disembah. Musamanya tidak jelas. Ayat lain tentang ayat ini, kul sammuhum. Allah memberikan tantangan kepada kafir Quraisy. Kalau ada Tuhan selain aku, sebutkan siapa mereka. Kemudian orang-orang pagan, orang-orang kafir Quraisy mengatakan Lata, Uzza, Mana. Dijawab, mereka bukan Tuhan. Mereka itu adalah berhala-berhala yang mereka ini adalah batu. Hakikatnya mereka ini batu dan kayu. Anggapan kalian itu kan anggapan yang salah. Maka barang batil itu sebenarnya ya hakikatnya tidak ada. Seperti orang secara logika 1 tambah 1 kemudian dikatakan sebagai 5, ini berarti batil. Kan tidak ada. Ya selamanya 1 tambah 1 2. Begitu juga tentang konsep ketuhanan. Lata, Uzza yang dianggap oleh orang kafir sebagai Tuhan, toh nyatanya mereka itu hanya batu. Hakikatnya adalah kayu. Maka batil itu tidak ada. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Menjadi ada karena telah diucapkan oleh orang-orang kafir. Isa, Maria dinisbatkan sebagai Tuhan. Toh hakikatnya Isa dan Maria ini manusia yang disifati oleh Al-Quran, kana yakulani ta'am. Isa, Maria, mereka juga makan, mengonsumsi makanan. Dha'ufat dharib wal matlub. Ma qadarullah haqqa qadrih. Ay ma arafu qadrallahi wa 'azmatihi khina 'abadu ma'ahu ghairahu min hadhihi min allati la taqawwamat dhuba lidha'fiha wa ajziha. Orang-orang kafir ini tidak mampu mengetahui tentang sifat-sifat ketuhanan. Tidak mampu mengetahui tentang apa kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan. Yaitu Tuhan itu harus menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak mempunyai reputasi menciptakan langit dan bumi, ya maka bukan Tuhan. Jangan yang lahir di bumi kemudian disebut sebagai Tuhan. Jangan kemudian yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, yang benda-benda ini menciptakan dirinya sendiri saja yang tidak mampu, kemudian dianggap Tuhan. Maka kan kalau orang-orang kafir Quraisy itu banyak cerita-cerita yang menggelitik sebenarnya. Ada sebagian orang-orang kafir itu yang masuk Islam itu dengan cerita-cerita yang remeh. Ada seorang ayah yang masih kafir, kemudian anaknya ini sudah masuk Islam. Berhala-berhala yang disembah oleh orang tuanya ini dibuang di tempat khusus untuk pembuangan darah haid. Setelah melihat demikian, si kafir ini berkata, wahai Tuhan, bangkitlah. Kenapa kamu tidak bisa membela diri? Kenapa kamu begitu hina, terjerumus di tempat pembuangan darah haid yang sangat hina? Ayo bangkit. Ditunggu terus. Setelah ditunggu beberapa menit dan ternyata berhala tersebut tidak mampu bangkit, maka ia mengatakan kepada putranya, wahai putraku, ternyata yang benar adalah Tuhan engkau dan Tuhan Muhammad. Oke, kalau begitu aku ikut kepada agamamu. Dan kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi begitu. Ketika berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy,
periode-periode Mekah, tentu yang lebih dominan ini adalah konsep ketuhanan. Tuhan itu siapa? Kemudian syarat-syarat dianggap Tuhan itu apa? Allah telah memproklamirkan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Innallaha laqawiyyun aziz. Ai huwa al-qawiyyu alladzi biqadrihi wa quwwatihi khalaqa kulla syai'. Allah mensifati dirinya dengan al-qawi, zat yang maha kuat. Dengan kekuasaannya Allah mampu membolak-balikkan keadaan. Allah mampu dengan kekuasaannya menjadikan si miskin menjadi kaya, si kaya menjadi miskin. Orang yang terhormat kemudian menjadi jatuh. Orang yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang terhormat. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Ini adalah sifatnya al-qawi. Maka apapun selain Allah itu tidak ada yang kuat. Orang disebut kuat itu kan tidak ada yang mampu menghalang-halanginya. Disebut kuat karena apapun yang diinginkan pasti terjadi. Coba siapa di dunia ini yang bisa seperti itu? Mungkin dalam hal ini kita berpikir Amerika kuat, Rusia kuat, NATO kuat, tapi kenyataannya banyak keinginan-keinginan dari mereka yang tidak tercapai. Berapa juta dolar yang sudah dihabiskan Amerika untuk menguasai Timur Tengah, toh nyatanya tidak bisa 100% mereka menguasainya. Berapa kekuatan dari Israel yang di backing oleh Amerika untuk dapat menghancurkan Palestina yang hanya kecil saja, toh nyatanya tidak bisa. Kekuasaan Amerika masih bisa tertandingi oleh Rusia dan kawan-kawan, begitu juga sebaliknya. Berarti ini menjelaskan bahwa tidak ada yang kuat selain Allah. Siapa yang kuat selain Allah? Fir'aun yang zaman dahulu kala begitu kekuasaannya sampai panjang sekali, turun-temurun, mempunyai pasukan yang kuat, toh ternyatanya tewas dan mengenaskan, tenggelam di Laut Merah. Siapapun penguasa-penguasa di dunia ini yang mereka menganggap dirinya kuat, toh ternyata akhirnya mati juga. Lah, apa artinya kuat ketika mati? Maka dalam hal ini harus kita yakinkan dalam hati bahwa Al-Qawi yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai sifat qidam, artinya terdahulu. Sebelum manusia menyatakan bahwa Allah ini ada, Allah sudah ada terlebih dahulu. Sebelum manusia ini menyebutkan lafal subhanallah, maha suci Allah, Allah sudah suci terlebih dahulu. Tidak seperti sifat manusia yang dikatakan berprestasi, yang dikatakan sudah berprestasi ketika telah melakukan sesuatu. Yang dikatakan hebat tentu harus membuktikan dengan sesuatu. Kalau Allah qidam, terdahulu. Dalam ayat yang lain, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Artinya Allah yang menciptakan makhluk, kemudian ia akan mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaih, dan yang itu lebih mudah bagi Allah. Jadi, Allah menciptakan kita manusia yang berawal dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan kita ada, kemudian nanti akan mematikannya dan mengembalikan kembali. Ini tentu lebih mudah. Dalam hal ini orang-orang ahlul kitab juga mereka mempercayai adanya hari kebangkitan. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy. Pernah suatu saat Al-Walid bin Mughirah ini adalah seorang tokoh kafir Quraisy. Dia adalah ayah dari tokoh besar Khalid bin Walid.
Suatu saat ia pernah mendatangi Nabi membawa tulang belulang yang sudah membiru, kemudian meremas-remas tulang tersebut dan kemudian melemparkannya kepada Nabi dengan mengatakan, "Hai Muhammad, apa tulang belulang yang sudah membiru seperti ini kemudian rusak, kau katakan akan mampu bangkit kembali?" Ini menandakan mereka tidak percaya dengan adanya hari pembangkitan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang Ahlul Kitab. Mereka percaya dengan adanya pembangkitan. Cuma ya tadi, masalahnya mereka mempunyai klaim bahwa surga hanya milik mereka, yang lain tidak. Tentu ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka ketika menghadapi orang-orang Ahlul Kitab ini tentu lebih sulit daripada menghadapi orang-orang pagan, orang-orang yang belum mengenal eksistensi dari ketuhanan. Maka Nabi ketika berpesan kepada sahabat di dalam interaksi dialog dengan orang-orang Ahlul Kitab mengatakan, la tusaddiquhum wa la tukadzibhum. Jangan terlalu dibenarkan, tetapi juga jangan semuanya didustakan. Wa qawluhu aziz ay qad azza kulla syai' faqahrahu wa ghalabahu fala yumani'u wa la yughalibu li admihi wa sultanihi wa huwa al-wahidul qahhar. Allah adalah al-aziz. Maksudnya Allah adalah yang qad azza kulli syai'. Allah ini maha tinggi di atas segala sesuatu. Allah ini mampu memaksa semua makhluk dan mengalahkannya. Banyak orang-orang yang hebat di sana, banyak orang-orang yang kuat, tapi tetap pada dasarnya mereka tunduk pada ketentuan Allah tentang adanya kematian. Siapapun mereka pasti akan binasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Aziz, Al-Qawi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat ke-75 karena masih ada space waktu. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. 79 sampai 76. Allahu utawi Gusti Allah iku yastofi milih sapa Allah minal malaikati sanggeng pira-pira malaikat rusulan ing pira-pira utusan wa minan nasi lan sanggeng manungsa. Innallaha saktemene Allah iku samiun zat kang midanget basirun tur kang miharso. Ya lamu ngaweruhi sinten Allah ma ing perkara baina aidihim kang tetep ing dalem ngarepe manusa wa malan perkara khalfahum kang tetep ing dalem burine wa ilallahi lan maring Allah turja'u bakal den balekaken apa al umuru pira-pira urusan. Ayat ini menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari jutaan ribu malaikat, dipilih, atau di dalam teori-teori kepangkatan itu ada pangkat yang tertinggi, perwira atas, perwira menengah, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah memilih manusia. Dari jutaan ribu manusia ini Allah memilih, ada yang dijadikan nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25. Kemudian dari 25 ini Allah memilih kembali yang paling utama, yang menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi ketuanya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat. Allah yastafi minal malaikah, dari ribuan malaikat, ya, malaikat juga sebagaimana nabi yang jumlahnya banyak, yang hanya Allah yang tahu. Ini Allah memilih dari mereka, di antaranya ada 4 derajat
malaikat-malaikat yang terpilih sebagai pimpinan-pimpinan, yaitu Jibril, Mikael, Israfil dan Israel. Kemudian dari empat ini Allah memilih yaitu malaikat Jibril yang diberikan otoritas untuk memberikan wahyu kepada utusan-utusan Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua ini adalah hak Allah dan tidak bisa digugat, tidak bisa diveto. Ini semuanya hak Allah. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah juga berkaitan tentang perkataan Al-Walid bin Mughirah. Lagi-lagi cerita tentang Al-Walid bin Mughirah. Karena Al-Walid bin Mughirah ini sosok tokoh Quraisy itu yang kaya, keluarganya banyak, anaknya kuat-kuat, diantaranya Khalid bin Walid, dan mempunyai kepentingan duniawi sebenarnya, yaitu Al-Walid bin Mughirah ini kan dari klan Bani Makhzum, yang mereka ini sebenarnya merasa dengan egonya tidak terima jika ada Bani Hashim, ini yang kemudian nanti lahir menjadi pimpinan. Maka Al-Walid bin Mughirah ini sering mengeluarkan statement-statement untuk melemahkan dakwah Nabi, meskipun statementnya ini sangat lemah sekali, seperti dalam asbabun nuzul ini. Walid bin Mughirah mengatakan tidak mungkin utusan Allah itu Muhammad. Siapa dia? Apa yang ia miliki? Harta bendanya masih banyak, kalah dengan saya. Memang Al-Walid bin Mughirah ini kebunnya itu antara Taif dan Madinah itu banyak sekali. Jadi seakan-akan Al-Walid bin Mughirah ini mengkritisi kepada pribadi Nabi. Kok Muhammad yang dijadikan utusan, yang dia tidak punya apa-apa, yang Muhammad ini anggapan dari Al-Walid bin Mughirah bukan siapa-siapa. Ya ini kan sebenarnya hal-hal yang wajar saja. Ketika orang tidak suka itu ya pasti akan dari manapun arah dia itu akan selalu mengkritik. Begitu juga kalau orang suka ya tidak butuh alasan. Padahal Nabi Muhammad itu sanadnya kan jelas. Klan keluarganya itu dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, jelas sampai Terah Adnan. Sebenarnya dari segi nasab Nabi ini sudah utama. Yang kedua, Nabi ini kebetulan pada waktu itu alhamdulillah atas pertolongan Allah, Nabi ini mempunyai istri Khadijah, seorang saudagar kaya. Maka sebenarnya Nabi ini juga tidak kurang-kurang banget ya. Tapi memang Al-Walid bin Mughirah ini memang dari awal tidak suka, ya sudah akhirnya apapun yang diucapkan Nabi tidak diterima dan selalu mengolok-olok Nabi. Meskipun begitu, Al-Walid bin Mughirah ini tidak berani terang-terangan menyakiti Nabi di muka umum karena Nabi mendapat perlindungan, jaminan keamanan dari pamannya yaitu Abi Thalib dan juga keluarga Bani Hashim. Jika Nabi Muhammad ini nanti disakiti terang-terangan oleh Al-Walid bin Mughirah, maka akan terjadi perang besar antara Bani Hashim dan Bani Makhzum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah ini mengetahui apa yang sedang dilakukan manusia, apa yang telah dilakukan manusia, dan apapun yang telah dilakukan. Jadi Mufasir memberikan pemahaman seperti itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang sudah dilakukan oleh manusia Allah tahu, dan apa yang akan dilakukan juga tahu. Jadi kita telah melakukan apa Allah tahu, dan kita di kemudian hari akan berbuat apa juga Allah tahu. Ini maksud dari ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Dan kelak di hari akhirat segala urusan akan kembali kepada Allah. Di sana Allah akan memberikan pengadilan. Barang siapa berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka Allah akan menghakiminya dengan keburukan. Demikian penjelasan dari surah Al-Hajj ayat ke-70, ayat ke-73 sampai ayat ke-76.
Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung bersama kami, Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp di 085-277-999-101, ataupun juga line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan yang sudah bersiap di 385877. Assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam. Oke, dari siapa di mana ini Dari Bapak? Mas Udin di Juwana Mas Ari. Mas Udin, nggak pernah ketinggalan, monggo. Iya, nggak pernah ketinggalan. Inji. Ya, gini Pak Ustadz, saya pernah membaca satu ayat dalam Al-Quran ya Pak Ustadz, cuman saya lupa ayatnya. Bahwa orang-orang yang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya itu tidak disiksa oleh Allah kelak di akhirat. Ini bagaimana penjelasannya Pak Ustadz, dan siapa saja orang-orang ahlul fatrah atau orang-orang yang tidak tersentuh dakwah Islam itu dalam Al-Quran ini Pak Ustadz. Oke, apakah sampai hari ini juga ada Ahlul Fatrah itu ya? Ya, mungkin nggak tahu itu. saya ya apakah masih ada atau tidak gitu. Tapi yang jelas mungkin saat ini tidak ada ya, karena sudah ada dakwah Islam kemana-mana begitu. Itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik karena belum ada pesan atau risalah yang sampai kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau tahun-tahun seperti 2023 ini apakah masih ada? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani untuk menjalankan syariat. Itu kan syaratnya ada 3. Nah, saya ulangi. Orang mukallaf adalah orang yang dibebani untuk melaksanakan syariat. Kriterianya ada 3. Pertama adalah baligh. Baligh itu sudah dewasa. Di dalam kitab-kitab fikih diterangkan alamatnya baligh: 1, sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sudah haid setelah sempurna umur 9 tahun. Dan yang ketiga adalah pernah mimpi basah. Setelah balik, kriteria mukallaf adalah akil. Akil itu artinya berakal sehat, berakal sempurna. Maka bagi saudara-saudara kita yang mohon maaf dianugerahi kekurangan dalam akal, maka tidak mendapat taklif. Kemudian yang syarat ketiga adalah kedatangan dakwah. Kapan ada orang yang balik, akil dan kedatangan dakwah, maka wajib hukumnya untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang menjadi masalah, bagaimana jika orang-orang yang belum kedatangan dakwah, yang dalam teori-teori ulama tafsir menyebutnya sebagai zaman fatrah. Ya, ini ada zaman di mana tenggang masa belum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita tahu, ibunya Nabi Muhammad, ayahandanya Nabi Muhammad, kemudian juga kakeknya, dan tentu seterusnya. Tentu ini mereka ini berada di zaman fatrah, zaman yang belum diutus orang Nabi. Meskipun sebagian sejarah mengatakan seperti Ibnu Qayyim bahwa ibunya Nabi Muhammad, ayahandanya dan Abdul Muthalib ini tetap kepada mengikuti agama dari Nabi Ibrahim. Akan tetapi secara universal, secara umum, orang-orang yang berada di tenggang masa sebelum diutusnya para nabi itu adalah orang yang mendapat pengecualian karena bukan termasuk sebagai mukallaf. Kita tahu dalam sejarah-sejarah Bani Israel ini kan mereka juga sering ya diutus nabi. Jadi nabi itu kan banyak diutus kepada kaum-kaum Bani Israel. Padahal juga banyak umat-umat ini yang bukan kaum Bani Israel yang belum pernah diutus kepada mereka seorang nabi. Kemudian korelasinya kepada zaman sekarang, apakah memungkinkan ada sekelompok yang belum mendatangkan dakwah? Ya bisa iya bisa tidak, karena kemungkinan kan bisa iya bisa tidak. Kita sering melihat bagaimana anggapan orang-orang Eropa itu, karena mereka dengan keterbatasan literatur, dia menganggap Islam itu keras, Islam itu teroris dan lain sebagainya. Jadi belum itu dia sudah Islamofobia gitu. Jadi belum dia itu sudah ketakutan
dengan orang berjenggot takut dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah mendengar cerita ada kru atau pilot dari Garuda itu yang ketika itu sholat di wilayah negara yang non muslim ya, kemudian keamanan setempat ini menelpon polisi. Dia berkata ada ritual teroris ya. Jadi dianggap orang kalau mau ngebom itu ritualnya seperti itu. Ini kan berarti sebenarnya ada potensi bahwa dakwah-dakwah itu masih belum ya meskipun media ini sudah banyak, tapi kan karena Islamfobia itu ya, jadi menganggap Islam ini keras dan sebagainya. Jadi kemungkinan itu aja, namanya kemungkinan kan bisa iya bisa tidak. Jadi yang terpenting, yang esensi perlu kita bawasi bahwa mukallaf itu tadi ya, jadi orang itu dibebani, diwajibkan melaksanakan syariat, itu harus baligh, akil dan kedatangan dakwah. Apabila berada di tengah masa zaman fatrah yang Nabi belum diutus kepadanya, maka tidak termasuk mukallaf, artinya tidak dibebani syariat. Demikian. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk teleponnya juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Komentar Anda juga terus kami pantau di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kembali sore kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Darji ini menanyakan bahwa tadi disampaikan tentang lalat. Apakah lalat ini mulia? Karena ada beberapa literatur yang mengatakan kalau minuman kita dihinggapi lalat, entah apapun itu malah disuruh untuk menenggelamkan hingga terkena sayap yang satunya, karena katanya membawa obat. Mohon pencerahannya Ustadz. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan lalat kepada membandingkannya dengan sesembahan selain Allah. Ini justru dengan posisi lalat yang hina. Jadi posisi lalat yang kecil, yang hina, yang sukanya barang-barang yang menjijikkan, ternyata sesembahan orang kafir, berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan dan bahkan kalah. Tadi asbabun nuzulnya kan orang-orang kafir itu melumuri berhala mereka dengan minyak za'faron, kepalanya dikasih madu, kemudian ruangannya itu ditutup agar lalat tidak bisa masuk. Tapi nyatanya lalat ini bisa masuk dari lubang dan menghinggapi kepala dari berhala itu. Jadi justru lalat itu barang hina kan. Jadi memberikan perumpamaan untuk melemahkan itu kan dengan menghinakan. Seperti kita tahu Namrud di zaman Nabi Ibrahim itu kan raja yang kuat, yang hebat. Tapi Allah menghinakannya, dia mati bukan karena perang besar atau melawan istilahnya faktor satu versus satu, tidak, tapi justru dengan nyamuk yang sangat kecil masuk dari hidung kemudian bersarang di otaknya dan mati. Artinya apa? Allah ini ingin menghinakan dengan seekor lalat. Nah kemudian dengan kenapa lalat masuk kemudian di minuman itu, ini tentu ya justru karena itu, karena lalat ini sukanya di barang-barang yang kotor. Jadi satu sisi sayap lalat itu mengandung bakteri yang tidak bisa diobati kecuali dengan satu sisi sayap yang lain. Nah ini menunjukkan nubuah. Nah dari mana Nabi kok mengetahui informasi yang sedetail itu? Padahal zaman itu belum ada teleskop, belum ada sains seperti sekarang. Nah ini membuktikan nubuah, bahwa informasi yang didapatkan Nabi sehingga Nabi bersabda dalam hadis tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seekor lalat yang menghinggapi di minuman kita, sunnahnya kita celupkan dan kita angkat kembali. Demikian. Baik, untuk Anda mitra pas masih ada satu pertanyaan, boleh Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Dan untuk Anda mitra pas yang sore kali ini juga sudah bergabung, dari Ibu Dewi ini menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Baik Ustadz, sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali ketidakadilan di mana-mana. Saudara-saudara kita di Palestina bertahun-tahun juga seperti itu kondisinya, di mana bangsa-bangsa Arab juga tidak mampu, hampir tidak mau berbuat apa-apa, bahkan terpecah belah untuk menghadapi para pengungsi. Nah, Allah ini kan maha melihat, mohon doanya untuk segera ditolong Ustadz. Ribu Dewi mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ini yang terpenting dari pertanyaan ini adalah nanti akidah tentang takdir Allah khairihi wa syarihi. Karena kalau kita ini melenceng dari kaidah ini, nanti kita akan menjadi orang-orang khawarid, orang-orang yang keras, akhirnya akan memberontak. Maka saya perlu menjelaskan poin yang ini ya, karena ini nanti kalau salah memahami bisa jadi orang-orang yang radikal. Dalam teori Ahlus Sunnah, apapun yang terjadi di dunia ini khairihi wa syarihi, semuanya dari Allah. Jadi dunia yang rusak seperti ini, kita tidak boleh kita menyalahkan, duh ini gimana ini dunia sudah hancur, tidak boleh. Ya bagaimanapun apapun yang terjadi ini, itu adalah bagian dari takdir Allah khairihi wa syarihi. Jadi ketika dalam konsep ini nanti akan bertabrakan dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mempunyai keyakinan Allah itu urusan yang baik-baik saja, urusan yang buruk urusan setan. Tentu ini nanti akan melemahkan kepada eksistensi Allah. Kemudian hubungannya dengan orang-orang Khawarij, itu orang-orang yang suka memberontak itu begini. Jadi kejadian yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, bagaimanapun kita ini tetap harus bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang Israel di sana itu ya, tadi sudah saya terangkan, dengan di backing Amerika dan NATO, suplai senjata, apapun senjata yang pernah diciptakan di bumi ini, semuanya pernah diledakkan di Palestina ya. Tetapi nyatanya mereka tidak bisa 100% menguasainya. Orang-orang Israel itu, saya pernah membaca artikel, itu malamnya tidak bisa tidur nyenyak. Mereka itu takut suatu saat ada milisi dari Hamas atau dari sayap juangnya Hamas dan sebagainya. Artinya Allah ini tetap hadir di sana ya. Allah ini apapun yang terjadi di dalam kekacauan kekuasaan ini, tetap ini nanti akan ada hikmah. Jangan sampai kita ini kemudian nanti berpikir tentang kenapa jadi ini, kemudian kita memberontak, kalau begitu kita harus jihad. Ini berbahaya. Maka sebagai ahlu sunnah ya, kita tetap sebagai saudara ukhuwah Islamiyah ada wala wal bara, di mana kita harus bersama, di mana kita harus tidak bersama. Artinya tahu mana kawan mana lawan. Kita tahu sebagai ukhuwah Islamiyah kita tentu ikut merasakan kesedihan saudara-saudara kita di Palestina, ikut mendoakan di dalam doa-doa ulama-ulama, di dalam doa kunut semuanya, Allahumma a'izzil islama, ya Allah muliakanlah Islam, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami Islam dimanapun tempatnya. Tapi dalam sisi yang lain kita tetap harus menerima dan meyakini apapun kekacauan yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah. Dan tidak ada di dunia ini yang bisa istilahnya menang-menangan secara langgeng, itu tidak ada ya. Tetap mereka pun dalam kerugian. Kita tahu kemarin itu pasukan Amerika meninggalkan Afghanistan kan, ternyata mereka mempunyai kerugian yang besar. Artinya Al-Qawi yang kuat segala-galanya Allah. Jadi kita tetap berdoa tapi tidak usah risau. Ada Allah yang akan selalu menjaga agama ini. Ada Allah yang akan selalu menolong saudara-saudara kita di sana. Kita tahu di sana tidak mempunyai persenjataan yang super power sebagaimana Israel, tapi saudara kita di sana, kita di sini mempunyai yang paling super power, mempunyai kekuatan yang terbesar, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kita sudah di penghujung acara, bentar lagi juga maghrib. Ustadz, mohon doanya sebelum kita closing, mohon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkan hati kami kepada agamamu, kepada keyakinan, agar senantiasa meyakinkan la ilaha illallah. Jauhkan kami, jauhkan keluarga kami dari kekufuran, kefasikan, dan hal-hal yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Pilihlah kami agar kami selalu berada di jalan-Mu. Pilihlah kami sebagai pejuang-pejuang di jalan-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, dikuatkan agama kita, dikuatkan fisik kita dan perjuangan kita. Yang terakhir kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.